Pemirsa, pariwisata banyak membawa pergeseran di Bali, mulai dari peralihan lahan pertanian, kemacetan, hingga bahaya terburuk yakni tergusurnya krame Bali. Kini ada fenomena baru bahwa WNA bisa memiliki villa dan aturan baru WNA bisa menguasai lahan hingga 80 tahun. Dikhawatirkan seluruh bibir pantai Bali akan dikuasai WNA. Hal itu diungkapkan Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali, Iwayan Puspanegara di Denpasar Rabu 3 Juli. Puspanegara mengungkapkan salah satu fenomena unik di Bali berkat perkembangan pariwisata yakni pergeseran akomodasi dari hotel konvensional ke villa. Bahkan villa bermetamorfosis menjadi villa hotel dan kondominium villa. Melihat data BPS Bali, total jumlah villa yang terdata yaitu 5.411. Menurutnya ini tak terlepas dari kebutuhan akomodasi dan pasar pariwisata akomodasi. Dengan kebutuhan akomodasi itu, perkembangan villa di Bali Selatan masif. Ia pun menyayangkan fenomena yang terjadi, yaitu laju alih fungsi lahan yang luar biasa sebagai akibat dari pertumbuhan villa di kawasan lahan sawah dilindungi LSD. Kabupaten kota telah memiliki detail tata ruang wilayah masing-masing. Namun kata dia, fungsi pengawasan Pemda yaitu supervisi, monitoring dan evaluasi perlu ditegakkan. Menurutnya fenomena yang ada sekarang terjadi transformasi. Transformasi kepemilikan yang mana banyak villa milik WNA dan banyak juga yang nomine atau atas nama WNI tapi dimiliki oleh WNA. Fenomena kepemilikan villa juga tak terlepas dari undang-undang yang baru saja diluncurkan pemerintah tentang keimigrasian yaitu Golden Visa, bagaimana wisatawan bisa tinggal di Bali selama 5 tahun plus 10 tahun. Sehingga WNA bisa menggunakan villa dan sejenisnya selama tinggal dengan nomine. Perkembangan itu kemudian menimbulkan fenomena lain yaitu munculnya kampung-kampung tertentu seperti Kampung Moskow, Kampung Ukraina. Ini perlu diantisipasi dengan penegakan hukum yang masih sangat lemah, terbukti dari tingginya tingkat pelanggaran etika yang dilakukan Wisman. Dari fenomena ini ada 5 persoalan krusial yang ia rangkum soal pariwisata. Pertama, infrastruktur tidak berkembang sehingga macet di mana-mana yang seharusnya menjadi keputusan politik dan kebijakan publik pemerintah untuk segera menciptakan minimal world class infrastructure. Kedua adalah overhead capital, infrastruktur jangka panjang seperti infrastruktur untuk kabel dan tiang agar tak semerawut. Ketiga, persoalan safety dan security, keamanan dan kenyamanan. Keempat, behavior, perilaku masyarakat cenderung apatis, menghilangkan konsep kegotong royongan dan konsep tolong-menolong. Terbukti perilaku Wisman ugal-ugalan tak terpantau dan kita cuek saja. Kelima, branding Bali belum naik dengan banyaknya nokta. Oleh karena itu ada 3 solusi yang diusulkan yaitu perkuat law enforcement, kekuatan supervisi, monitoring, dan evaluasi, serta pembuatan rencana induk pengembangan pariwisata Bali jangka panjang. Bali Post melaporkan.